Kembali disergap pemirsa bermaksud meminta rujuk seorang ayah kandung di Labuan Batu, Sumatera Utara memaksa anak balitanya untuk menghisap rokok. Aksi pelaku diketahui mantan istrinya melalui video call. Sejumlah barang bukti diantaranya HP disita Polres Labuan Batu, Sumatera Utara pada kasus ayah paksa anak kandungnya merokok. Peristiwa berawal saat pelaku memasukkan sebatang rokok kepada anak kandungnya yang berusia hampir 2 tahun di rumahnya di kawasan Silumajang, Labuan Batu, Sumatera Utara. Pelaku pun melakukan video call dengan mantan istrinya. Sang ibu yang khawatir segera melaporkan kasusnya ke polisi. Polisi pun segera menangkap pelaku Samadun Munte di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja bertindak tak wajar agar bisa kembali rujuk. Setelah berpisah, pelaku dan mantan istrinya sepakat hak asuh anak diberikan secara bergantian. Seminggu diasuh pelaku dan seminggu diasuh sang ibu. Satreskrim Polres Labuan Batu melakukan patroli sel. Ya, di sana ditemukan postingan seseorang yang memberitahukan bahwa telah terjadi juga kasus terhadap anak yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diduga adalah ayah kandungnya. Kasus ini diselidiki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Labuan Batu. Perlakuan yang salah dari ayahnya, gitu loh. Artinya jangan sampai anak ini mengalami trauma. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa lihat sekarang, kita tetap harus lakukan intervensi dulu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 3 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di dalam gang sempit terjadi di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dan terekam kamera CCTV. Hanya dalam waktu 10 detik, pelaku berhasil menggasak motor yang terparkir di dalam gang. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian motor terparkir di dalam gang sempit di pemukiman padat penduduk Sumur Batu, Jakarta Pusat. 3 pelaku nekat beraksi di pagi hari saat warga akan memulai aktivitas. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku hanya butuh waktu sekitar 15 detik merusak kunci kontak dan menggasak motor yang telah diincar. Meski terekam jelas di kamera pengawas, namun korban mengaku tidak mengenal identitas ketiga pelaku. Kejadian itu sekitar jam 6 pagi. Tapi itu pelakunya 3 orang. Tapi memang sering parkirnya di sini, iya, nggak pernah dimasukin atau gimana, Pak? Nggak pernah. Kita parkir selalu di sini. Korban menyebut sekitar lokasi kejadian rawan aksi pencurian. Berbekal rekaman CCTV dan bukti kepemilikan kendaraan, korban telah melaporkan aksi pencurian motor ini ke Polsek Kemayoran. Korban pun berharap polisi bisa segera menangkap ketiga pelaku agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian spesialis sepeda ditangkap polisi. Pelaku residivis kasus yang sama yang telah beraksi di 30 TKP. Aksi pencurian sepeda ini terekam jelas di kamera CCTV. Polresta Malang berhasil menangkap pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama dan baru bebas 2018 lalu. Dari pemeriksaan, kedua pelaku berinisial AS dan HL mengaku telah beraksi di 30 TKP dan menggasak puluhan sepeda. Dalam setiap aksinya, modus pelaku dengan berkeliling memantau rumah yang memiliki sepeda. Kedua pelaku dibekuk di rumah kontrakannya. Dari kasus ini, total polisi menyita 15 sepeda serta motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Mereka keluar baru tahun 2018, kemudian setelah keluar dari 2018, istirahat sebentar, kemudian dia melakukan aksinya kembali. Dari tahun 2019 hingga sekarang dia kurang lebih hingga 30 TKP. Pelaku dijerat pasal 363 dan terancam 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, tergiur uang taruhan, puluhan remaja pria dan wanita melakukan aksi balap liar di Bandar Lampung. Para pebalap yang tertangkap harus mendorong motornya sejauh 4 km untuk menuju polsek terdekat. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas melakukan razia balap liar di kawasan Jalan Sultan Agung, Waihalim, Bandar Lampung.
Sejumlah pebalap liar nekat menerobos hadangan petugas. Para pebalap liar yang tertangkap menjalani hukuman dengan berjalan jongkok. Seorang wanita juga terjaring pada razia balap liar ini. Para pebalap liar nekat beraksi lantaran tergiur dengan uang taruhan hingga jutaan rupiah. Usai terjaring 45 pebalap liar, 3 diantaranya wanita, harus mendorong motor sejauh 4 km ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Tapi kan nggak jadi katanya. Itu, kenapa nggak jadi? Karena ada razia, ya kan? Nah. Berapa rencana taruhannya? Berapa? 500. Setelah diberi pembinaan, para pebalap liar ini diizinkan pulang, namun motornya ditahan beberapa waktu. Sementara bagi motor bodong akan disita. 35 sepeda motor, ya, yang sebagian besar itu tidak dilengkapi surat berupa STNK. Selanjutnya angkanya penanganan ini yang terjaring ini gimana? Bila ada surat-surat STNK atau bukti STNK, nanti kami kembalikan, kami serahkan dengan yang bersangkutan. Razia balap liar ini akan terus dilakukan petugas. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Mirsa, salah satu korban dari aksi perampokan emas di Pasar Simpang Limun, Kota Medan, Sumatera Utara adalah seorang juru parkir. Korban sempat menghalangi para perampok dengan menggunakan atau dengan melempar kayu. Keluarga khawatir karena korban sempat tidak sadarkan diri. Dalam rekaman CCTV ini, 4 orang komplotan perampok toko emas di Pasar Simpang Limun, Kota Medan mengeluarkan senjata api sehingga membuat pengunjung menyelamatkan diri. Bahkan komplotan ini menggunakan senjata api untuk menembak seorang juru parkir. Komplotan ini usai merampok yang akan berlari ke arah sepeda motor yang diparkir dilempar oleh kayu oleh korban. Erwin Simanungkalit sempat tak sadarkan diri terkena tembakan di bagian leher sebelah kanan. Luka akibat penembakan mengeluarkan banyak darah. Erwin hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Para pelaku perampokan menggunakan 2 sepeda motor dan sempat memarkir di tempat Erwin Simanungkalit berjaga di belakang pasar. Para pedagang ketakutan, namun Erwin dengan berani mencoba menghalangi 4 orang perampok. Pada tiarap semua, nggak ada yang berani, udah disuruh tiarap sama para pelaku, jangan ada yang melawan. Itulah dia Pak, jadi lari pelakunya kemarin mau ngambil kereta, rupanya ada salah satu warga, tukang parkir bernama Erwin Simanungkalit mengejar para pelaku, diambilnya salah satu kotak tukang tahu, dilemparkannya ke arah pelaku tempat mau berangkat. Kena si pelaku, pas dia megang senjata langsung tembakannya sekali bus langsung. Kena apanya Bang dia Bang? Ininya Pak. 3 anak Erwin kini dalam perawatan kerabat dan teman-teman orang tuanya di rumahnya Medan Amplas. Anak-anak Erwin terus menangis setelah melihat kondisi ayahnya yang tertembak melalui media sosial. Keluarga terus memantau kondisi korban melalui panggilan video di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Keluarga sebelumnya sempat menerima kabar melalui media sosial Erwin meninggal akibat ditembak perampok. Itulah dapat dari tukang es tebu namanya si Jaka, sempat divideokannya. Dari situlah video itu nampak. Tapi tadi masih simpang siur, di sini ada yang bilang di dada. Tadi semua bilang sudah pada meninggal kritis. Rupanya ternyata alhamdulillah belum. Semua udah pertama tadi dibawa ke rumah sakit Mitra Medika. Supaya dioper lagi ke Mitra Sejati. Dan kabar terakhir ini dari rumah sakit Brimob. Alhamdulillah masih sadar lah tadi, belum meninggal dunia. Setelah terjadi perampokan, para pedagang emas di Pasar Simpang Limun masih trauma. Warga khawatir karena 8 tahun lalu perampokan emas terjadi secara berturut-turut tanpa jeda hari. Apalagi kawanan perampok emas menggunakan senjata api untuk mengancam warga maupun pedagang. Bahkan malam hari setelah terjadi perampokan emas, ada warga lain yang membuat keributan dengan berteriak rampok. Sebagian toko emas memberi layanan pada pembeli tapi tidak menempatkan perhiasan emas di etalase. Waspada, Kak. Jadi kita hanya menjaga lah, takut kejadian macam tahun yang lalu, setelah hari perampokan terjadi, besok ada susulan kembali. Jadi kami waspada lah. Kalau dikatakan takut ya pastilah, namanya udah bersenjata. Kayak ya semua berlarian, tutup toko langsung. Kebetulan ada tukang isu kalau nggak salah semalam, rampok kata orang itu. Kami pun bergegas lah tutup toko. Pulang saya pun langsung merondok, ya kami berondok semua.
Ya buka tapi barang nggak berani kita susun. Sebelumnya, 4 orang bersenjata api merampok 2 toko emas di Pasar Simpang Limun, Jalan Sisingamaraja, Medan. Perampokan terjadi siang hari, bahkan saat ramai pengunjung. Para perampok menggunakan penutup wajah dan berteriak meminta pedagang dan pengunjung untuk tiarap dan mengacungkan senjata api. Aksi perampokan berlangsung dengan cepat. 4 pelaku membawa senjata api masuk dari belakang parkiran pasar dan langsung menodongkan senjata api, kemudian memecahkan kaca toko emas. Korban menyelamatkan diri dan berlari dari tokonya. Dari kasus perampokan ini, para pelaku membawa kabur sekitar 5 kg emas yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dia menghadang pistol malah. Pistol, Bu? Di sebelah. Ditodongkan ke Ibu pistolnya, Bu? Iya. Apa lari? Betul dan lari. Menjerit lagi, siap menjerit. Ditodong lagi. Dibakain. Ada emas yang dilarikan, Bu? Tiga kilo. Kalau harga itu dah banyak itu. Taksiran kerugian berapa, Bu? Berangkas bukanya, laci dibukanya. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan selongsong peluru bekas tembakan. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus ini untuk bisa mengidentifikasi para pelaku dari rekaman CCTV diantaranya. Hingga kini garis polisi masih terpasang di 2 toko emas untuk keperluan penyelidikan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Said Ilham iNews melaporkan. Dan pemirsa, sejumlah calon pegawai negeri sipil ditipu residivis ratusan juta rupiah. Pelaku janji meloloskan sebagai pegawai negeri, tapi bohong. Sergap segera kembali sesaat lagi.